إلى حضرة الرضا إلى حضرة مولانا الشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسادتنا بقوله وسبحانه وتعالى وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والتابعين تابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى جميع القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين معا من الأحياء والأموات والمشاركين في مغربها في بلادها وقربها وثم لنا بالخصوص وثم لنا بالخصوص ثم بالخصوص هذه الأجمعين وثم بالخصوص شيخ بالله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan bil khusus pimpinan Masjid Jami' Al-Ijtihad, Hadratil Mukarramin, guru kita Mukarram Bapak Ustaz Andi Amsar beserta staf dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati bil khusus pimpinan Kuliah Subuh Kelurahan Kebagusan Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Munir MPD. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidzah, guru-guru kita yang hadir yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru-guru kita bertambah keberkahan kita hadir di majelis ilmu ini. Di antaranya Mukarram Bapak Kiai Haji Solahuddin, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Muhayyar, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Arif SPDI, Bapak Dr. Taufik, Bapak Kiai Dr. Taufik, dan kemudian Bapak Ustaz Haji Yunus, Bapak Ustaz Haji Hasan, Bapak Ustaz Haji Sarifuddin, Bapak Ustaz Umar Ali, Bapak Haji Tabroni, dan kemudian wali Bapak Haji Muhammad Ali Usman, Bapak Haji Hasim, Haji Ramadan, dan seluruhnya para tokoh masyarakat, para sesepuh Haji Maktum, Haji Usman, Ustaz Abu Azhar, dan seluruhnya yang mohon maaf namanya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus penceramah kita nanti yang mentarji kitab ini Mukarram Bapak Ustaz Adnan Hasim. Dan bil khusus ternyata Masya Allah ada ibu-ibu ini di atas datang palanya doang. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini, tempat yang mulia ini mendapat rahmat hidayah berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersama bermuajahah. Rutinitas pengajian setiap Sabtu pagi, mudah-mudahan hadir kita mendapat rahmat hidayah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur, panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan, sehat walafiat, luas rezeki yang melimpah, istiqomah dalam ibadah, anak istri cucu soleh dan solihah.
kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bisalawatil Rasulillah an-najida syafa'at lahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih memasuki maqal yang ke-35 dari Syekh Hamid Al-Laqaf. Pembahasannya begitu panjang yang kita singkat, bahwa di dalam maqal yang ke-35 ini dari Syekh Hamid Al-Laqaf mengutip pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai waliullah. Beliau adalah waliullah. Dikatakan bahwasanya wa nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruhu, bahwasanya manusia terbagi menjadi 4 macam, menjadi 4 kriteria, ada 4 aspek. 2 aspek manusia yang paling hina dan 2 aspek manusia yang mulia. Supaya untuk mempersingkat, itu aja dulu dan minggu depan 2 lagi. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Jalani, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tuanku Syekh Abdul Qadir Jalani, qaddasa sirruhu, semoga Allah mensucikan sir beliau. Rajulun la lisana lahu wa la qalbun wa huwal 'asi al-birru wal ghabiru fahdar an takuna minhum wa la takun fihim. Bahwasanya rajulun, seorang laki-laki, la lisana lahu, dia itu tidak memiliki lisan, wala qalban, dan juga tidak memiliki hati, wa huwal 'asi, dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-birrul ghabi, dia menjadi manusia yang lalai. Al-ghabi, dan menjadi manusia yang bodoh. Fahdar, maka waspadalah terhadap manusia yang modelnya seperti ini. Antakuna minhum, berwaspadalah agar engkau tidak menjadi bagian dari mereka. Wala takum fihim, jangan pula engkau bergabung dengan mereka. Fa innahum ahlul adzab, karena manusia yang model pertama ini ahli neraka, ahli mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu la lisan lahu? Yaitu manusia yang tidak memiliki lisan. Lisannya tutur katanya tidak terjaga, tidak baik. Diajarkan dalam Al-Quran wa qul linnasi husna, berbicara yang enak didengar telinga, dan bikin hati menyesatkan dada. Diatur bijaksana, nggak menghina, nggak mencela. Maka la lisan lahu, manusia yang tidak memiliki lisan yang baik. Wala qalba, dan juga tidak memiliki hati. Apa yang dimaksud tidak memiliki hati? Wa huwal 'asi, hatinya jauh dari Allah dan Rasulnya. Al-'asi, dia itu bermaksiat kepada Allah. Dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Dia jauh dari perintah Allah dan Rasulnya. Fahdar an takunu minhum, maka waspadalah kalau ketemu manusia yang model seperti itu, kita nasihati, ajak ibadah bareng, sujud kepada Allah. Kalau kita tidak bisa, maka fa'an takuna minhum, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka, kita seperti orang tersebut. Wala takum fihim, jangan pula engkau bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, fa innahum ahlul adzab, karena orang seperti itu ahli adzab, sebab al-'asi, sebab bermaksiat kepada Allah. Kalau kita melihat sahabat saudara tetangga kita maksiat kepada Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kita ajak untuk beribadah kepada Allah, taubat kita ampun kepada Allah. Kalau seandainya tidak bisa, bahkan dia menolak, dia orang Islam, maka jangan sampai kita ikut bergabung kepada mereka, apalagi kita termasuk bagian dari mereka. Karena orang
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillaha, siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, siapa orang yang mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan mendurhakai Rasulullah, menjauhi perintah Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melakukan perbuatan sewenang-wenang melewati batas kemampuannya, yudkhilun nara, maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal abadi di dalam neraka, walahu 'adzabun muhin, dan dia mendapat azab yang sangat terhina. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari bersifat bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada sesama manusia, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana nih kembali? Maka saya juga kemarin cek dokter silinder 2. Maka kebayang-bayang maksud kacamata kuda ada kacamata kuda. Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun bila qawlin fayatikul bil hikmati wa la ya'malu biha yad'u an-nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fa ba'ud minhu li alla yakhdafaka bil ladhi lisanihi. Bahwasanya yang kedua, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia yang harus dihindari sifat manusia yang tercela yang kedua, wa rajulun lahu lisanun, yaitu adalah manusia yang tidak memiliki lisan, bila qalbin, dan juga tidak memiliki hati, fayatiku bil hikmati, ia berbicara tentang hikmah, wala ya'mal biha, tapi tidak mengamalkan apa yang telah ia katakan. Fiha yad'u an-nasu ila Allah ta'ala, dia menyuruh mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa yafirru minhu, tapi yang nyuruh untuk beribadah kepada Allah, dia tidak mengamalkannya, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ud, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ada orang yang menyampaikan kebaikan tapi dirinya tidak mengamalkan, fa'ud, maka tinggalkanlah, jauhilah. Li'alla yakhdafaka biladhi lisanihi, engkau akan terjebak dalam manisnya lisannya, ucapannya. Fatuharrikuka naru ma'asihi, dan engkau akan terbakar oleh sebab kemaksiatannya. Wa yaqtuluka natu qalbihi, dan engkau akan terbunuh oleh kebusukan hatinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, lima taqulun, kenapa engkau mengucapkan, kenapa engkau berbicara ma la taf'alun, tetapi engkau sendiri tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallah, sangat besar kebenciannya manusia kepada Allah. Allah sangat benci kepada manusia yang mereka mengajak kepada kebaikan, tapi dia itu tidak bisa mengamalkannya. Ala taqulu ma la ta'lamun, engkau berbicara tapi engkau tidak melaksanakannya. Maka sepertinya luar biasa kita menjadi manusia yang zalim. Apalagi saya pribadi, orang mengatakan saya guru, orang mengatakan saya ustaz, tapi kalau saya menyampaikan sesuatu, terutama pribadi saya tidak melaksanakannya, kabur waktu, dosa saya paling gede. Kalau saya seandainya melaksanakan amal tersebut, saya bermaksiat di depan bapak saudara sekalian, fa'ba'ud, kata Syekh Abdul Qadir, tinggalin orang model saya. Ternyata itulah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya jadi guru-guru yang beriman, jadi ustaz-ustaz yang beriman, jadi pejabat-pejabat beriman, ekonom beriman, politik yang beriman. Berapa banyak pejabat kita yang termasuk kabur maktan,
Dia buat undang-undang, direvisi berbagai segala macam dan disahkan sesuai dengan undang-undang konstitusi, tapi mereka semua yang melanggar. Para pejabat kita sepakat untuk anti korupsi, tapi mereka semua yang rajin korupsi. Sampai sekarang apa gini hari Haji Yunus tungguin undang-undang perampasan aset belum kelar-kelar juga. Kabur maktan itu. Usaha bisa jadi kabur maktan. Pejabat kita bisa juga kabur maktan. Yang apa? Cirinya mereka itu tidak sesuai dengan realitanya. Aturan dalam negara memiliki aturan, agama memiliki aturan. Maka kita sesuai dengan aturan yang telah berjalan supaya hidup kita bertambah barokah. Tapi ada dua sebab manusia menjadi mulia, dua sebab manusia menjadi hina. Yang pertama manusia yang bermaksiat, yang kedua manusia yang kabur maktan. Dia mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dirinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.